Teman mahasiswa, kita sekarang belajar riset kata kunci atau keywords research. Ini sangat penting dalam digital marketing atau pemasaran digital untuk memahami apa yang dicari orang di internet, dan kata-kata yang dicari itulah yang akan kita gunakan untuk menulis web, menulis iklan, sharing media sosial, membuat penjelasan atau deskripsi video, dan sebagainya. Tujuan kuliah ini memahami cara menemukan kata kunci. Menemukan kata kunci atau riset keyword, atau kata-kata yang tepat untuk mengisi konten pemasaran. Misalnya menulis di web, media sosial, YouTube, tulisan di iklan, dan kita buat tulisan itu karena kita sudah tahu apa yang orang cari, apa yang banyak orang cari di internet. Dalam hal ini kita menggunakan tool dari Google yang namanya Google Keyword Planner. Nah, sebelum itu kita belajar mengenal Google Trends dan Google Suggestion. Setelah memahami ini, Anda diharapkan mampu menggunakan Google Keyword Planner untuk memilih kata kunci. Nah, kata kunci itulah yang akan kita gunakan untuk membuat konten web di WordPress pada topik atau pertemuan berikutnya nanti. Selain untuk membuat iklan dan memperbaiki konten web sebelumnya, misalnya di Google My Business. Nah, apa manfaat keywords atau kata-kata kunci itu Ini sangat penting untuk mengisi konten web Itu nomor satu, yang di tengah adalah konten web. Kemudian juga penting untuk SEO terutama Search Engine Optimization. Jadi dalam marketing ini ada dua istilah populer SEO, Search Engine Optimization, artinya mengoptimisasi konten kita baik itu web, video, dan lain-lain supaya dikenali atau sesuai dengan pencarian orang di mesin pencari. Jadi SE itu Search Engine pencarian. Yang kedua adalah istilah Search Engine Marketing atau Search Engine Advertising. Itu yang sudah kita pelajari dalam menyusun web yang diiklankan misalnya menggunakan Google Ads. Jadi iklan itu harus menggunakan kata kunci supaya menarik karena itu yang dia cari dan supaya mudah ditemukan. Bedanya kalau Search Engine Optimization itu kita tanpa harus membayar iklan, web kita ditemukan. Tapi kalau Search Engine Marketing atau Search Engine Advertising, maka pencarian itu dipermudah karena kita beriklan. Jadi iklan kita muncul di halaman pencarian. Nah, lalu kita evaluasi hasil optimisasi kita atau hasil iklan kita, dan yang bagus kita tindak lanjuti Misalnya kita membangun database yang berisi email atau database calon pelanggan. Dan target akhirnya tentu saja adalah promosi kita berhasil. Kalau kita berjualan berarti jualan kita laku. Baik itu jualan bisnis maupun non-bisnis misalnya kegiatan sosial atau bahkan politik itu menggunakan konsep ini. Jadi kata kunci yang banyak dicari di internet itulah yang akan kita gunakan. Kita mulai mengenal 3 tool yang disediakan Google. Ini hanya contoh karena banyak tool lain. Yang pertama Google Trends. Ini tidak hanya untuk mencari kata kunci. Memang tujuan utamanya bukan untuk mencari kata kunci, tapi melihat tren pasar. Jadi kalau kita mau usaha, kita perlu yakin apakah pasar itu memang membutuhkan, atau paling tidak kita tahu trennya ke depan atau tren setahun terakhir. Nah, itu kita lihat nanti dari Google Trends. Yang kedua, Google Suggestion itu dengan mesin pencari Google kita dapat tahu apa sih yang disarankan oleh
Google, dalam hal ini perangkat lunak canggihnya yang dinamakan search engine-nya Google itu. Dan yang ketiga, nanti kita gunakan keyword planner dari Google itu untuk menentukan, ya, memilih kata kunci. Ini halaman pertama ketika kita login, ya, di Google. Kita ketik trends.google.com, atau karena kita akan menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita menggunakan trends.google.co.id. Misal ini sebagai contoh, saya ketikkan di sini kopi Robusta. Misal saya ingin mempromosikan produk kopi Robusta dalam bentuk sachet atau dalam bentuk serbuk atau bahkan biji kopi misalnya. Maka kalau jualan kita kopi Robusta, yang ingin kita tahu adalah seperti apa tren kopi Robusta dalam internet, dalam hal ini, ya, yang ada di internet. Spesifik lagi adalah yang ada di database-nya Google. Nah, kita lihat sekarang. Ini kalau kita ketikkan kopi Robusta, lalu kita lihat trennya, di halaman paling atas akan terlihat seperti ini. Ini dalam waktu 12 bulan terakhir. Jadi karena saya mengetik tanggal 10 November, maka data ini adalah dari 10 November 2019 sampai 10 November 2020. Maaf ya, 10, ya benar, 2020. Jadi sampai 9 November 2020. Selama setahun. Nah, ini adalah angka ini menunjukkan tingkat popularitas lah, semacam itu, ya. Jadi kalau di paling atas 100 ini artinya sangat populer. Kalau 50 berarti sedang, dan yang bawah berarti tidak ada data, ya. Jadi belum tentu tidak populer, tapi tidak ada data di Google. Ini penjelasannya. Jadi tadi kita pilih wilayah Indonesia, ya, di kiri. 13 bulan terakhir ini bisa kita ubah menjadi yang lebih pendek. Kategori, ya kita pilih semua kategori pencarian, ya. Di dalam pencarian Google itu kan ada pengkategorian seperti misalnya toko, ya, toko atau marketplace. Lebih detail lagi nanti penelusurannya, apakah hanya penelusuran web yang umum atau penelusuran khusus seperti video. Nah, ini penjelasannya di slide berikutnya. Angka tadi, ya, 0 sampai 100 itu mewakili minat, ya, dalam bentuk poin. Jadi Google memberi nilai dan dalam waktu dan wilayah tertentu ini, ya. 100 menunjukkan dia berada di puncak popularitas, ya, pada waktu itu. 50 itu setengahnya, berarti kalau 0 tidak ada data. Nah, ini sebagai contoh yang 100. Jadi pada sekitar 23 Juni 2020, kopi Robusta itu mencapai puncak popularitasnya di Indonesia, gitu. Kemudian kita lihat di pilihan kategori, ini ada kategori belanja, bisnis, buku, dan seterusnya. Nah, jika kita tidak punya target sangat spesifik, ini tidak usah dipilih, jadi kita pertahankan semua kategori. Ya. Tapi kalau kita memang spesifik, hanya ingin tahu tren di belanja, maka kita pilih belanja, tren orang belanja misalnya. Nah, berikutnya penelusuran di paling kanan. Jadi di paling kanan penelusuran itu ada penelusuran web yang umum yang paling banyak. Tapi ada juga orang ketika mencari atau menelusuri web itu menggunakan pilihan gambar. Atau yang menggunakan pilihan berita atau news, shopping atau belanja, dan YouTube, ya, video. Ini lebih detail lagi, ya, di bagian bawah halaman tadi, halaman tren, itu ada kota-kota tertentu atau provinsi, ya, dalam ini. Karena ini sub wilayah Indonesia berarti provinsi. Nah, ternyata 12 tahun terakhir yang paling banyak dicari, ya, itu yang paling populer itu adalah kopi Robusta yang dicari oleh orang Lampung, ya. Jadi yang minat pada kopi Robusta melalui internet itu orang Lampung, ya, paling tinggi. Diikuti Bengkulu, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan popularitasnya kopi Robusta itu di wilayah Bengkulu. Lalu
pilihan, ya, pilihan topik lain. Jadi tadi saya hanya menulis kopi robusta. Jadi query itu ada pencarian ya di mesin pencari, ternyata yang sangat populer ya sampai lebih dari 100% ya dari kopi robusta itu sendiri adalah kopi robusta terbaik. Nah, ini penting nih. Jadi tren orang mencari kata kopi robusta terbaik itu sangat tinggi. Di bawahnya adalah Lampung. Jadi wajar ya karena pencarian tadi lebih banyak dari Lampung. Kalau ini tren yang meningkat ya. Jadi yang trennya naik cepat gitu, pencariannya naik 150 itu artinya kenaikannya tinggi. Kalau yang berikutnya ini lebih ke yang paling ya, yang paling tinggi. Yang paling tinggi berdasarkan kata ya. Jadi ini Indonesia tadi ya, masih Indonesia. Jadi kata kopi Arabica ternyata itu yang paling populer ya. Paling populer, kopi Arabica. Baru kemudian orang mencari dua-duanya, Robusta dan Arabica, dan seterusnya. Ya. Ini tren ya sekali lagi ya. Jadi tren ini bisa kita jadikan ide untuk mencari kata nanti ya, kata kunci. Oh berarti kita menggunakan juga kopi Arabica ya. Atau kita berubah ya bisnis kita dari Robusta menjadi Robusta dan Arabica. Atau istilahnya blend ya, blend kopi yang dicampur antara Arabica dan Robusta. Sekarang kita masuk topik kedua yaitu Google Suggestion. Ini yang paling sederhana. Ketika kita mengetikkan kata kopi Robusta di mesin pencari Google, terus kita ketik spasi ya, maka Google memberikan saran ya, suggestion itu memberikan saran bahwa inilah yang paling banyak dicari di Indonesia ya. Kita menggunakan Google Co.id atau Google-nya kita set bahasa Indonesia. Jadi ternyata kata kopi robusta terbaik itu paling banyak dicari. Yang kedua saset ya. Menurut suggestion ya, ini kita tidak melihat tahun, tidak melihat wilayah. Ini hanya suggestion yang diberikan oleh Google. Nah, karena Indonesia ya ini berarti trennya di Indonesia. Pastikan bahwa kita tidak menggunakan mesin browser ya atau mesin pencari yang kita sudah pakai sebelumnya. Jadi menggunakan incognito ya atau bersembunyi. Jadi tidak tercatat data kita sebelumnya. Jadi ini benar-benar suggestion yang diberikan Google berdasarkan Indonesia, bukan berdasarkan saya karena browsernya tidak saya set untuk saya. Jadi kalau di Chrome itu ada istilahnya incognito ya. Ternyata nomor 3 tadi apa? Nah ini banyak orang mencari kata ini. Nah, ini kalau kita melihat memang tidak terkait kopi dalam pengertian matang, tapi kata-kata ini terlihat populer ya. Kemudian kopi orang mencari dengan kata kopi robusta adalah juga ternyata besar dan seterusnya ya. Baru kemudian lambung dan seterusnya. Ini banyak ya kalau diurut hanya sedikit yang saya tampilkan. Yang ketiga, nah ini topik inti kita adalah menggunakan Google Keyword Planner. Sebaiknya gunakan akun yang sama ketika kita pernah membuat Google Ads ya. Jika belum, ya gunakan akun Gmail kita, akun Google kita. Nah, setelah login, kita klik alamatnya ini atau mesin pencari, cari saja Keyword Planner. Nah, nanti akan diarahkan ke web adsgoogle.com. Nah, bisa juga dari situ kita mulai dengan membuka halaman Keyword Planner. Inilah halaman Keyword Planner di akun Google Ads kita. Di sini ada pilihan ya, kita mulai dengan menemukan kata kunci karena tujuan kita belajar sekarang ini. Kita klik temukan kata kunci baru. Lalu ketikkan beberapa kata yang menurut kita berdasarkan tren dan suggestion tadi banyak dicari. Kita ingin tahu seberapa besar sih. Nah, ini di Google Planner itu bisa menunjukkan kepada kita berapa ribu atau berapa ratus orang mencari di bulan ini. Wilayahnya set Indonesia. Ya, ini dikosongkan dulu karena kita tidak ingin spesifik ke web ya. Kita ingin lihat Indonesia dulu. Kata kunci ini sementara ya, kata kunci sementara. Jadi kata-kata yang terkait dengan produk kita. Nah, ini
Saya beri contoh, saya misalnya jualan kopi Robusta dari Bengkulu. Jadi yang saya masukkan adalah kata-kata hanya kopi Robusta, Bengkulu, saset. Ini kata yang ada di web kita ya. Lalu hasilnya seperti ini Anda lihat ya. Hasil dari pencarian kata kunci. Nah, ternyata kata kopi Robusta itu tergolong tinggi ya. Penelusuran bulanan artinya dalam satu bulan rata-rata 1.000 sampai 10.000. 1.000 sampai 10.000 pencarian. Ini bukan orang ya, pencarian. Orang mengetik, satu orang bisa 2-3 kali dalam sebulan ya. Kopi Robusta Bengkulu, nah ini nomor 2 ya, 10 sampai 100. Ini bukan urutan ini, maaf. Ini hanya penulisan. Kemudian yang saya tulis yang ketiga tadi, kopi Robusta terbaik adalah 100 sampai 1.000. Nah, ternyata kopi Robusta saset jarang dicari ya, hanya 10 sampai 100, sama dengan kopi Robusta. Pencarian rata-rata ya, rata-rata sebulan dalam setahun. Abaikan dulu yang ini angka-angka jika kita mau beriklan. Jadi kalau mau beriklan maka harga ya, biaya per klik itu segini ya, 900 jika bid kita, iklan kita di bagian atas ya. Tapi jika di rentang bagian atas yang rentangnya tinggi ya, saingannya tinggi, itu 2.400. Ini untuk sementara diabaikan karena kita lebih fokus ke penelusuran ini, jumlah penelusuran. Kita lihat di halaman bawahnya yang disarankan. Nah, ini yang penting ya. Jadi kata lain yang disarankan oleh Google Planner, Keyword Planner. Harga kopi Robusta, ini termasuk tinggi juga ya, mencapai 1.000. Jenis kopi Robusta, hampir sama. Harga kopi Arabica ya, karena 2 kopi memang populer. Dan biji kopi Robusta. Ya, kata biji ini masuk ke angka yang tinggi artinya ya. Nah, inilah yang kata-kata inilah yang bisa dipilih untuk dijadikan kata kunci. Persaingan ini kaitannya nanti sekali lagi banyak orang yang membuat web yang sama. Nah, persaingan tinggi menunjukkan kata ini banyak yang menggunakan. Kalau nanti di iklan berarti persaingannya akan muncul dalam bentuk rupiah ya. Jadi biaya yang harus kita bayar jika kita pasang iklan per klik itu berapa. Nah, ini sampai ada yang 2.000-an ya. Ini cukup tinggi, tapi kalau tepat angka 2.000 itu kecil. Jadi kalau orang ngeklik kemudian dia beli dengan harga 200-an ribu, maka 2.000 itu hanya 1% biaya iklan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, penjelasannya dari gambar-gambar tadi ya. Jadi kata kunci kopi Robusta sangat tinggi. 1 hingga 10.000. Kata kunci kopi Robusta terbaik, ada tambahan terbaik tadi. Ini kata yang saya usulkan ya. Sekitar 1.000 dicari ya, pencariannya 1.000. Dan kata kunci yang disarankan yang di bawah itu selain 2 kata ini atau 2 gabungan kata ini adalah harga kopi Robusta dan jenis kopi Robusta. Nah, sekarang latihanlah mencari 5 saja kata kunci yang sesuai dengan produk yang Anda promosikan, yang pernah ditulis maupun yang akan ditulis.